Ada 3 cara Allah mengabulkan. 1, pilih mana ibu-ibu? 1, disegerakan di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, dipakai nanti untuk di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dipakai Allah untuk menolak bala musibah. Itu kata Allah. Ada banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan orang itu bisa mengubah takdir. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Misalnya contoh, siapapun yang memperbanyak silaturahim, maka Allah akan panjangkan umurnya. Nah, itu ada 1. Atau misalnya ada siapapun yang menjadikan sedekahnya itu sebagai penolak bala, itu juga bisa. Awalnya dia ingin untuk ditakdirkan oleh Allah mendapatkan satu musibah, ketahan karena sedekahnya. Ketahan karena amal sedekahnya itu, bisa difahami ya. Oke, sekarang saya mau bahas ini. Ada ulama yang membahas bahwasanya takdir itu ada 2. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang nggak bisa diubah. Hanya saja bagi saya pemahaman kalau ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang nggak bisa diubah, ini agak susah. Karena gini ya, coba lihat ya. Nih, saya mau kasih tahu dulu. Sebentar. Lihat ya. Saya pegang di tangan mana ini? Nanti saya akan mau untuk ngubah. Coba tebak. Sekarang saya pegang di tangan mana? Lihat ya. Tadinya saya pegang di tangan kanan, lalu saya pegang di tangan kiri. Ini namanya berubah. Di dalam fisika, berubah itu harus ada deltanya. Harus ada selisihnya. Tadinya di kanan, sekarang di kiri. Jadi namanya berubah. Bagaimana kita tahu itu berubah atau tidak kalau kita tidak tahu awal dan tidak tahu akhir? Contoh, ada seorang kakek-kakek suka pergi ke tempat tetangganya dan sering menyambung silaturahim dengan keluarganya. Dia meninggal umur 80 tahun. Boleh nggak saya bilang begini, kalau dia nggak sering silaturahim tuh, dia kayaknya meninggalnya 50 tahun. Nggak bisa, karena saya nggak baca. Saya nggak tahu dia ditentukan Allah berapa sebelumnya dan berapa setelahnya. Maka ini yang saya bilang tadi, dalam perkara-perkara kayak gini jangan dibahas. Karena kalau kita bahas, kita masuk ke wilayahnya Allah yang harusnya kita tawakal. Maka perkara-perkara kayak tadi, siapa yang memperpanjang tali silaturahim akan dipanjangkan umurnya oleh Allah, itu perkara tawakal, bukan perkara ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Silaturahim. Berapa panjang umurnya? Tawakal. Jelas sampai di sini? Bahwasanya sedekah pasti bisa menolak bala, itu urusan tawakal. Urusan ikhtiarnya sedekah sebanyak-banyaknya dengan harta yang halal. Maka kita meyakini pasti ada sedekah kita yang menolak bala kita. Harusnya anak kita bandel, jadinya solih. Harusnya kita kemudian ketabrak mobil, jadinya ketabrak beca, misalnya kayak gitu. Misalnya gitu kan ya. Nah, berarti itu pasti ada karena itu sudah yang nyampein Rasulullah. Maka tugas kita adalah meyakini. Prosesnya gimana jangan dibahas. Karena itu urusan takdir. Urusan kita yang kita bahas adalah gimana caranya kita melembutkan hati kita supaya kita mau sedekah. Bagaimana cara kita lebih meyakini bahwasanya pasti ada amal-amal yang buruk yang harusnya kejadian pada kita tapi nggak jadi karena sedekah kita. Itu tugas kita, ikhtiar kita di situ. Mengenai aktivitas Allah, mengenai urusan tawakal jangan dibahas. Karena kalau dibahas urusan tawakal dicampur aduk kan nanti bingung kitanya, gitu kan ya. Tapi hadis itu benar, pasti benar. Jadi itu adalah yang pertama tentang masalah sedekah. Sedekah itu pasti menolak bala, dan doa itu juga menolak bala. Jadi bukan hanya sedekah, karena kata Rasulullah setiap doa pasti dikabulkan. Oh iya ya Rasulullah, iya kata Rasulullah. Emang maksudnya gimana? Rasul kata setiap doa kita ada 3 cara Allah mengabulkan. 1, pilih mana ibu-ibu? 1, disegerakan di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, dipakai nanti untuk di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dipakai Allah untuk menolak bala musibah. Itu kata Allah. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Ibu angkat tangan, bapak angkat tangan, berdoa kepada Allah, semuanya nyampe. Cuma dikabulkannya salah satu di antara 3. Ya Allah minta ruko ya Allah. Bisa jadi di dunia dapat. Bisa jadi nanti rukonya nunggu di akhirat. Atau rukonya digantikan untuk nolak bala. Bisa jadi. Tapi pasti dikabulkan oleh
Allah. Maka sahabat ketika mendengarkan hadis ini langsung berkata, ya Rasulullah, kalau gitu saya perbanyak berdoa. Maka Rasul jawab, Allah lebih banyak mengabulkan doa kalian. Artinya tetap harus berdoa. Itu adalah ikhtiar kita berdoa. Mengenai dikabulkan pasti. Karena itu kita bertawakal kepada Allah. Kalau kita doanya pasti dikabulkan. Paham sampai di sini ya? Jadi semua itu pasti terjadi, kita tawakal aja. Mengenai ikhtiarnya itu yang kita maksimalkan.